Balik lagi bersama Antoni di channel Antoni Car Lover, dan hari ini adalah IMS Surabaya. Ya, waktu bulan Februari kemarin kan aku diundang ke Jakarta dalam rangka workshop bersama Mitsubishi dan bertemu dengan Om Fitra. Ya, kali ini akhirnya IMS datang ke Surabaya setelah dari Februari sampai ke Juni. Ya, ini hitungannya Juni ya, walaupun hari ini 31 Mei. Ya, hitungannya 4 bulan lah, hampir 4 bulan jeda waktu dari IMS di Jakarta ya. Tapi tentunya ya tidak sebesarnya di IMS Jakarta, karena hall di Grand City ini mungkin ya hanya satu hall di Expo ya besarnya ya. Jadi ya tidak bisa banyak-banyak lah. Tapi pastinya tidak perlu bingung ya, karena tidak boleh sampai lewat ya, walaupun tidak terlalu besar-besar amat. Kalau penasaran, ikuti aja videonya sesaat lagi. Jangan lupa subscribe ke channel Antoni Car Lover dan pencet tombol lonceng kalau mau update video terbaru. Langsung aja kita mulai kalau gitu ya. Kita langsung aja lihat di sini ada apa aja, dan di sini ini ada booth Surya Nation di sini ya. Jadi ini ya rokok Surya ya, kan mereka akan juga ada kontribusi buat kontes-kontes modifikasi motor kayak gitu ya, lebih tepatnya. Nah, ini ada banyak motor-motor juga di sini ya, dan ini sepertinya motor custom semua ini. Oke lah ya, kayak gini model motornya ini, dan ini motor modifikasi semua. Menarik. Dan kita coba lihat di sana ada apa lagi. Ya, ini motornya lumayan banyak ya di sini ternyata. Wah, ini dia motor-motor lama ini ya, motor-motor sport tahun 2000-an modelnya kayak begini semua ini. Dan ini namanya Builder Fest ini, House of Custom Lancome, Minority Stress Auto Garage, Vespa Box. Ya, ini bengkel-bengkel custom semua ya sepertinya yang pameran di sini. Oke, kita coba lihat lagi. Ya, di sini ada booth Wuling ya, seperti biasa mereka majang Alves, Almas, dan juga ada Fortes. Juga ada REV pastinya ya sini. Dan di sini ada bootnya Adira Finance. Oke lah, variasinya dikit banget ya. Di tahun ini kayaknya kurang terlalu mewah, atau mungkin ya tidak terlalu banyak pilihan lah. Dan ini adalah Toyota Hilux yang sudah di custom untuk overland nih. Nah, ini sudah ada tendanya di sini. Sudah ada roll kits luarnya. Oke, ini sudah ada roll kits luar, dan juga bannya pun sudah dibikin lebih tebal ya profil bannya. Dan ya, ini ban-ban yang cocok dipakai buat off-road ya, atau adventure off-road atau overland gitu ya, cocok kayak ban-ban kayak gini, atau mungkin bahkan bisa buat rescue car ya, ban-ban kayak begini. Ini oke lah, ini pastinya ban MT ya, dan ground clearance-nya pun juga sangat-sangat tinggi ya, jadi kita bisa tiduran di bawah sampai ya kayak begini. Ini ya semuanya sudah custom ya. Shock-nya ini model shock-nya ini lebih travel, suspensinya lebih tinggi ya. Nah, ini dia ada speknya ini, White Bear Overlander. Ini basisnya Hilux 2010. Ternyata sudah pakai mesinnya Toyota Dyna ini ya, 130 HT ini mesinnya Dyna. Jadi ini W04D harusnya ini. Manual, power steering ada, ARB locker. Ya, ini harusnya differential locknya ya. Terus ada ya tenda tadi, nah itu ya di atas tuh. Terus roll kits, bump stop. Winch. Ini winch ini ya, ini penting banget ini. Kalau sampai kejebak di lumpur, biar ada yang bantu narik ya, posisinya pakai ini nih. Ada lift jack pasti ada, shock reservoir, shock coil over axle. Ini pakai gardannya Land Cruiser 80 ya, tipe VX ini. Ini ada dua gardan ya, nggak tahu ini buat gardan depan apa belakang itu ya, nggak tahu. Communication tool pasti ada, radio ya pasti, terus ada spotlight ya. Lampu-lampu kayak gini nih, spotlight ini penting banget ini. Nah ini velgnya cuma R16 tok ini, dan ini pakai ban lokal ya, ban Delio. Jadi ini buatannya ban Deli di Sumatera Utara ya, dan ini plat Malang atau N Malang kok Pasuruan, aku nggak paham. Nah, ini dia wujud mobilnya, ini pakai Hilux yang lama ya, bukan pakai Hilux yang keluaran 2015 nih.
dan ini menarik banget nih sepertinya. Oke lah, rasanya aku pengen punya ini sebuah double cabin kayak begini nih. Dan mereka pun juga majang beberapa mobil ya. Ini juga ada Jeep Cherokee JK, Wrangler JK, maaf kok jadi Cherokee ya. Juga ini ada ya Land Cruiser 80. Oke, ini spek-spek overland semua ya. Jadi udah dilengkapi dengan roll cage depan ya. Jadi tidak khawatir kalau keguling gitu ya. Dan sebenarnya aku ya suka dengan model roll cage kayak gini. Jadi tidak perlu khawatir keguling ya kalau ada ya mungkin jalanannya lagi nggak stabil dan mobilnya kehilangan keseimbangan dan harus terguling. Jadi bodi mobilnya tidak bakal penyok kalau begitu ya. Dan ini kalau sudah ada winch gini nih sudah peralatan wajib. Terus ada bumper nih buat pelindung juga ya. Di satu kesatuan sama roll cage depan ini dan lampu-lampu sorot atau fog light di atas ini juga sangat membantu ya. Kalau kita ke hutan-hutan kan pasti gelap gitu. Lah menarik ya. Dan ya ini kalau Jeepnya ini ini cuma buat yang bar depan gini aja ini. Kalau menurut Bang JJ bar depan ini buat melindungi dari ranting-ranting pohon ya. Ya seperti itu. Dan ada roll kit di belakang doang ya, sama ada roof rack di atas gitu. Ya menarik banget ini. Ya khasnya Jeep JK ya, modifan yang paling cocok ya begini nih lah, model off-road oriented gitu ya. Oke lah. Dan ini ada air intake-nya, jadi snorkelnya di sini tapi nggak sampai ke atas situ ya snorkelnya ya. Dan menariknya ini ternyata sudah dipotong jadi double cabin kayak begini ya. Wah. Ini pastinya mahal ya kalau mau custom kayak begini nih ya. Jadi atapnya ini dipotong ya, jadi tinggal kain kayak bak begini nih. Dan ini customnya harusnya lumayan effort ya, karena harus ngerapiin bagian sininya gitu. Tapi kan pintu Land Cruiser kan buka atas bawah ya, mungkin di sisanya bukaan bawahnya aja, jadi ya ngerapin yang atas ini aja ini. Dan ya ini penggunanya pakai jack ya, jadi tidak pakai biosolaran. Dan ini coba lihat ya. Ini yang transmisi manual ya, bukan yang matic ini, jadi lebih tahan banting lah kalau pakai transmisi manual itu ya. Nah ini radio walkie-talkie-nya ini, jadi kayak radio brake itu atau radio amatir istilah resminya ya. Dan ternyata roll cage-nya sampai ke bagian kaca depan ya, jadi pelindungannya maksimal kalau begini. Oke lah. Tapi ya kalau mau modif begini harus keluar budget banyak ya, dan harus bergaul dengan komunitas off-roader ya, minimal harus bergabung dengan IOF ini ya. Dan apakah aku bisa bergabung dengan kelompok-kelompok IOF dengan Bang JJ seperti itu ya, mudah-mudahan ya, karena aku belakang ini lebih tertarik dunia rally daripada balap drag race atau touring ya. Oke, kita lanjut lagi jalan ya. Ada apa aja di sini? Oke, ini kan sudah tadi ini sebutnya Andira MUFG dan ada Danamon juga di situ. Nah ini dia ada Ceres E1 yang baru diperkenalkan di PEVS ya bulan lalu. Dan di sini ada Glora, mereka macam Glora ya. Ini bukan yang Glora E ya, ini cuma Glora yang bensin biasa itu, mereka nggak macam Glora E. Dan ya ini dia merek yang baru comeback di Indonesia yaitu Chery. Dan ini ada Tiggo 7 Pro, terus ada Omoda 5, Omoda 5. Dan ini ya bootnya lumayan besar ya Chery ini ya. Ya ini Tiggo 8 Pro. Oke, ini sebesar Hyundai Santa Fe ya harusnya ini. Jadi pesaing utama dari Hyundai Santa Fe dan Mazda CX-9. Bukan CX-9 tapi CX-8 lebih tepatnya ya. Oke lah. Dan ya ini ada mobil-mobil klasik kayak begini nih ya. Dari apa? Ini dari PPMKI ya, jadi Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia, yang berdiri dari 1979. Dan pastinya Om Hauke juga anggota dari PPMKI ini ya. Tapi ini yang divisi Jawa Timur ya. Dan ini Chevrolet apa ya, yang ini masih setir kiri menariknya ya. Chevrolet apa ini kira-kira? Dan ini mobil yang umum di tahun 1950 atau 60-an ya, sebelum era mobil Jepang lebih tepatnya ya. Dan ya kalau dilihat pun ya ini besar banget, jadi nggak cocok buat jalanan di Indonesia yang agak kecil ya, apalagi jalan-jalan gang gini mobil nggak cocok banget ini. Dan ini pun juga cuma 2 pintu tapi panjang banget ini, mungkin panjangnya hampir sama kayak panjang Camry atau bahkan seperti panjangnya S-Class mungkin ya. Ya aku nggak tahu seberapa panjang ini. Dan ini ternyata sebuah Impala, makanya modelnya coupe 2 pintu kayak begini ya, tapi coupe yang bener-bener panjang banget ini, parah banget ini. Nyetir kayak begini ini pasti bakal kagok kalian ya kalau nggak biasa. Ya ini lampunya khas banget ya, klasik retro begitu itu. Ini ada logo Chevroletnya tapi kok agak ke Cadillac-Cadillacan ya.
Jadi logo Chevroletnya ini tersamarkan di dalam kayak gini nih. Ya itu nggak tahu lah konsepnya seperti apa, aku nggak paham juga ya. Nah ini dia knalpotnya ada 2 di sini, dan ini juga masih setir kiri menariknya ini. Wah ini ya masih zaman-zaman setir kiri masih diperbolehkan dijual di sini ya. Kalau sekarang sudah dilarang harusnya. Jadi itu. Dan ini ada mobil yang lebih kuno lagi ya. Ini lebih kuno dari yang di sebelah Impala ini. Wah, jujur ya aku kurang paham ya mobil-mobil yang bener-bener klasik kuno kayak begini ini. Aku jujur nggak ngikutin karena ya apa ya, terlalu lama ya sejarahnya, jadi aku nggak paham juga ya. Oke, ya ini velgnya masih model velg jeruji macam ya velg dari ban sepeda atau sepeda motor begitu ya. Ini masih pakai jeruji. Dan ini setir kanan ya, bukan setir kiri ini. Dan ini sepertinya sudah di-convert karena kok jadi Matic ini. Dan Maticnya sepertinya nggak asing ya. Seperti Matic dari sebuah Toyota zaman 90-an, 2000-an. Ya mungkin seperti itu. Ya, itu mungkin transmisi punya Kijang Matic ya kayak begini kali ya. Menarik. Ini mesinnya pasti sudah diganti nih ya. Karena ya kalau mengandalkan mesin asli ini pasti akan kesusahan untuk merawatnya ya. Dan ini pastinya anggota Ikatan Mobil Indonesia. Nggak tahu mobil apa ini, aku bingung ini. Ya buat teman-teman yang tahu mobil apa ini bisa tolong kasih di kolom komentar ya. Ini sebenarnya mobil apa, dan itu di belakang pasti tempat ban serep atau mungkin bagasi ya, pintu bagasi lah. Dan di depan itu ya. Dan ini Hudson, apakah ini merek Inggris atau apa? Oh nggak paham juga. Ya ini merek-merek yang benar-benar asing banget ya, aku nggak paham ini merek apa. Dan ini mobil nih pasti di era, ya mungkin masih di era kolonial kali ya, model-model mobil kayak begini ini, atau zaman baru-baru Indonesia merdeka ya. Dan ini menarik banget ini. Dan oke lah, ini harus dilestarikan sih, jangan sampai hilang atau rusak di telan zaman kayak gitu ya, karena ini ya bagian dari koleksi sejarah ya tentunya. Dan menariknya mobil zaman dulu itu velgnya agak ketutupan seperempat ya mungkin ya, ini atau ketutupan seperempat gitu. Jadi lah ini mungkin estetika zaman dulu seperti itu ya. Dan itu tangki bensinnya ada di belakang sana. Dan ini juga setir kanan ya, mungkin ini merek Inggris ya Pak, kalau nggak salah ya, aku nggak tahu juga. Dan ini sebuah Ford ya, atau ini Ford model A atau bukan, aku nggak paham. Dan lagi-lagi ini juga setir kiri, masih setir kiri, dan ya nggak punya headrest pastinya. Tahun segitu belum kenal namanya headrest. Bahkan di mobil pickup di sekarang pun juga masih ada nggak punya headrest. Jadi ya jangan berharap ada headrest di mobil klasik jadul kayak begini nih. Ya ini ada side plate Ford-nya juga ya, dan logo Ford-nya ini beda daripada yang sekarang ini ya. Entah ini model A atau model T ya, aku udah paham juga. Ya ini klasik banget nih, keluar tahun, ya mungkin tahun, ya sesuai di tanggal tuh tahun 30-an ya, 30-an juga ini. Dan ini di depan nih ya, ini radiatornya ini full di depan kayak begini ya, mobil-mobil klasik kalah. Aku ya nggak paham. Dan kemungkinan nih mesinnya masih asli ya, aku nggak paham juga ya, mungkin masih dipertahankan mesin aslinya, harusnya seperti itu. Dan ini sepertinya tangki bensinnya, jadi bensinnya di depan sini bukan di samping ya kayak mobil kebanyakan gitu. Oke, ini model belakangnya kayak begini, dan ban serepnya pun seperti ini ya. Jadi ini bannya ban model apa ya, kayak ban motor gitulah ya kalau sekarang nih. Jadi modelnya membulat kayak donat gitu, udah kayak ban-ban mobil pada ya di era modern kayak begini. Dan model velgnya pun masih pakai jeruji-jeruji macam velg sepeda gitu ya. Dan ini adalah Mercy Kebo ya ini. Ya ini Kebo ini S-Class W108 ya, kayak punya Omobi begitu ya. Dan ini masih manual ya, belum yang Matic ini. Oke lah, ini kondisinya sangat-sangat terawat banget ya, jadi mantap lah ini. Bahkan lebih terawat daripada punya Omobi yang di barter ke Alit Susanto ya. Kondisinya yang itu sangat cukup mengenaskan ya. Jadi Omobi tidak mau repot, maka Omobi ganti unit yang sama tapi yang sudah hasil full restorasi ya. Modelnya sudah bagus kayak begini. Jadi yang dipunya Omobi sekarang ya seperti itu modelnya. Oke lah, kita coba keliling sedikit. Setirnya pun ya juga kayak begini. Ini yang di tangkai model krom-kroman ini ya, belnya itu ya. Jadi klaksonnya ada di situ kalau mencet tuh. Sangat-sangat klasik sekali. Dan tipe apa ini? Harusnya 280S ya ini. Betul, 280S ya. Dan ini Mercedes Club Langsa. Berarti di Aceh tuh klubnya ini. Tapi mobil ini plat Surabaya, gabungnya di klub Aceh. Ya udahlah, kita coba lanjutin jalan lagi ya kalau gitu. Oke. Nah ini dia, ini
kepotong juga buat tempat area test drive motor listrik ya ini. Jadi mereka ini di sini ada United Bike ini. Jadi dan ini ada Molindo dan ini sepertinya ya United juga ini ya. Tidak ada Polytron di sini nyata. Ya jadi ya tracknya sekecil ini ya. Jadi tidak terlalu besar-besar amat. Masih lebih besar di G-Expo pastinya ya. Nah ini dia, ini bootnya apa ini? Oke, ini bootnya ITS ya ini ya. Nah ini dengan mobil-mobil mereka ini. Ya, ini mobil-mobil Formula buat balap-balap kampus. Aku pernah bikin videonya waktu di Gias 2021 ya, tapi bukan mobil yang ini sepertinya. Tapi menarik juga buat dilihat. Yaudah, kita lanjut lagi kalau gitu. Oke, ya ini mobil yang kemarin ada di HIN ya. Dan ini kita berjumpa kembali dengan Land Cruiser yang sama ini ya. Ya ini yang transmisi matic bukannya manual ini. Oke. Ya ini dia. Ini yang lalu ya, Toyota Celica-nya ada di HIN juga. Dan ini ya garapannya dari Thames Garage. Dan ini kita juga kembali memajang. Ya kali ini yang BJ40 bukan yang kemarin yang FJ nya. Jadi ini mobil yang berbeda ini. Jadi ini BJ40 dan sudah di resto mods ya ini modelnya ini ya. Restorasi modifikasi dengan ban seperti ini. Ini velgnya pun juga baru ya. Oke, merek Zen MC Offroad 4-wheel drive. Dalamnya pun juga sangat-sangat ori ya ini. Dan oke lah, mereka juga melengkapi dengan winch di sini. Jadi ini siap buat off-road pastinya. Dan juga ada lampu fog lamp tambahan di sini ya untuk penerangan lebih bagus. Dan ini pun sudah di custom jadi lampu LED nih ya. Enggak, mobil BJ dan FJ40 di Indonesia nih banyak yang direstorasi seperti ini. Jadi ya serasa mobil ini terakhir kembali di dunia ya. Tidak kelihatan tua tapi tetap ada unsur modernnya ya. Jadi kayak retro modern gitulah konsepnya. Dan di sini pun mereka juga melengkapi dengan lift jack ya. Jadi lebih enak ya kalau kejebak lumpur bisa dijungkit pakai ini. Ya pastinya tidak afdol kalau tidak ada Toyota di setiap pameran ya. Jadi ya mereka memajang mobil yang sudah familiar. Jadi ini ada Scenic. Dan menariknya ini yang hybrid ya. Akhirnya ada unit display-nya. Yang lalu unit display-nya hanya yang versi bensin murni ya. Kali ini sudah ada unit display-nya. Dan ini ada Veloz. Dan ini ada Fortuner. Dan ini ada Race. Dan juga Agya terbaru ya. Oke, sini mereka juga memajang Grand Vitara pada akhirnya. Walaupun yang lalu unitnya inden ya. Dan pastinya ya ada R3 dan ini yang mass hybrid ya R3 nya kayak begitu. Oke, di sana itu ada booth Daihatsu tapi suaranya lagi berisik ini. Dan masih di Toyota ini mereka juga memajang Yaris Cross yang baru saja keluar nih ya. Oke. Nah ini dia besarnya ini kayak begini dan ya ini kalau diukur ya sangat-sangat serupa dengan Honda HR-V ya besarnya ya. Ya seperti ini dan apa ini? Ini dummy buat free ya. Buat apa nggak paham. Ya aduh sayangnya suaranya kalah ini ya dan aku harus lebih keras lagi kalau ngomong. Jadi ini, nah ini ada Yaris Cross yang hybrid ya. Ini HEV tulisannya kayak gini ya. Dan ini pakai platform DNGA bukan yang TNGA. Kalau yang Toyota New Global Architecture itu hanya dijual di Eropa dan di Jepang aja ya. Jadi kalau yang negara berkembang hanya kebagian yang Daihatsu New Global Architecture ya. Ya begitu ya. Dan lampu belakangnya ini seperti model Toyota RAV4 kalau dilihat-lihat ya. Dan ini adalah mobil yang calon-calon laris berikutnya ya. Setelah ada Agya terbaru dan Race, ini adalah mobil yang laris berikutnya ya. Dan kalau di depan ini, ya kalau yang tipe ini nih kok grillnya lebih kayak yang Corolla Cross GR Sport ya. Tapi kalau yang nggak pakai grill hitam piano black kayak begini tuh lebih kayak Highlander ya. Jadi ya ada dua kemiripan ya antara yang pakai grill piano black ini sama yang nggak pakai piano black ya. Oke, dan ini sepertinya menarik banget buat dilihat ini. Oke lah, kita lanjut dulu dan ini lagi ada rame-rame di Daihatsu ini. Ya Daihatsu sudah ada mobil baru ya, cuma majang Xenia, terus ada Rogue dan Ayla terbaru ya.
Oke, dan juga ada Sigra dan juga ada Terios. Ya udahlah, kurang lebihnya kayak begitu aja ya. Jadi nggak terlalu banyak yang ada di dalam ini. Ya udah, kayak begitu dulu. Kita akan lanjut apa yang ada di bagian luar sana ya. Kayak begitu. Ya, sedikit terlupakan tadi. Jadi ini adalah booth Mitsubishi dan sayangnya mereka hanya majang expander ya, karena FCC konsep belum keluar. Makanya ya mobil yang dipajang cuma ini aja, dan ya sudahlah, cuma expander dan satu Pajero Sport di pojok sana ya. Ya kurang lebih kayak begini aja ya. IMS di Surabaya ini nggak terlalu meriah seperti di Jakarta ya sepertinya ya. Ya karena hallnya pun terbatas, jadi nggak bisa banyak-banyak booth yang bisa buka di sini tuh. Yaudah, kurang lebih kayak begitu aja tambahannya ya. Kita lanjutin lagi ya. Ini di bagian depan ya, depan dari IMS Surabaya ini jadi adalah booth Royal Enfield ya di sini nih. Oke, ini dia. Ini booth Royal Enfield ini. Oke, ini booth dari Royal Enfield. Jadi ini motor-motor ya, motor-motor cafe racer ya, kebanyakan Royal Enfield gini ya. Ya aku nggak terlalu paham lah motor apa aja yang mereka pajang, karena aku nggak ngikuti motor. Dan di sini ada Vespa ya. Ini jadi Piaggio Group ya. Jadi grup Piaggio ini mereka majang Vespa semua ini ya. Dan juga majang juga ini motor Aprilia. Dan juga ada Moto Guzzi. Aku nggak tahu yang mana yang Moto Guzzi. Mungkin yang motor touring atau motor trail nih yang Moto Guzzi kali ya. Tapi yang ini Aprilia semua ini. Sampai yang big bike. Tapi kalau yang skuter pasnya Vespa. Terus di sini ada Bentley. Bentley ini aslinya merek Italia, tapi sudah diakuisisi oleh Geely Motor. Jadi sekarang jadi punya Geely. Dan di sini adalah, nah ini dia KTM ini. Ya KTM sudah punya pabrik perakitan di sini, tapi aslinya ini merek Austria, cuma sahamnya sudah dimiliki oleh Bajaj India. Jadi ya tidak tahu lah, ini merek blasteran India Austria sekarang ya jadinya. Yaudah, kurang lebih kayak begitu. Oke, ini ada Husqvarna ya, ini juga motor Eropa ya. Dan entahlah ini dari Austria apa dari mana ya. Kemungkinan sih dari Austria juga ini ya, seperti KTM. Dan terakhir ini ada Thule ya, ini buat alat-alat buat roof rack ya. Jadi buat camping gitu, jadi ada peralatan-peralatannya gitu ya. Jadi mau camping keluarga, jadi punya roof rack ya, belinya kayak gini nih ya pasti ya. Jadi biar enggak bagasinya terlalu sempit itu, jadi ditaruhi roof box kayak gini di atas itu ya. Ya roof box bukan roof rack. Kalau roof rack itu ya relnya gitu ya, buat naruh roof box gini nih. Yaudah, kurang lebih kayak begini aja sih yang ada di bagian booth depan dari IMS Surabaya ini. Ya ini mumpung hari Rabu jadi masih agak sepi, tidak terlalu rame-rame banget, jadi enak buat kalau mau bikin video gitu daripada hari Sabtu Minggu. Oke, kita ditawari salesnya buat masuk ke booth Surya Nation ini ya. Nah ini dia boothnya. Dan kita main itu ya, main beberapa games gitu ya. Jadi kita main simulator trail, motor trail sama MotoGP di sirkuit Mandalika ya. Ya cuma apa ya, aku benar-benar kaku ya kalau aku suruh main yang motor-motor gini ya, karena aku nggak pernah bawa motor sebelumnya. Jadi aku agak kaku ya kalau suruh bawa motor. Tapi ya begitulah lah, nggak sempurna banget. Feelnya juga nggak dapet. Dan ini game yang paling gampang nih ya, main mobil-mobilan balap pakai pompa angin gitu ya. Ya ini paling gampang ya. Jadi tanding finish kedua ya, walaupun ya tidak finish tadi, tapi di urutan kedua. Dan kedua aku ya main yang MotoGP tadi itu cuma gimana ya, agak kesusahan ya buat mainan gitu ya. Kesusahan. Dan yang terakhirnya nyoba motor trail, dan apalagi motor trailnya yang paling susah ya buat dicoba daripada yang MotoGP itu. Jadi ya MotoGP tadi pelan-pelan, apalagi ini ya wis tidak finish juga. Aku bingung ya apa cara ngendali motornya. Ya udahlah, kayak gitu aja di booth Surya Nation ini. Dan aku dapat redeeman hadiah ya. Jadi ini dapat topi sama dapat kaos kayaknya tadi dia. Ya udah, kayak gitu aja sih yang ada di booth Surya Nation ini. Oke lah, walaupun sayangnya aku ya nggak menemukan simulator mobil di sini ya. Jadi ya sudahlah. Ya sudah, apa adanya, diterima aja, dicoba juga ya. Walaupun nggak pernah naik motor, tapi aku nggak bilang sih kalau aku nggak pernah naik motor, tapi ya nggak apa-apa lah, dicoba aja. Nah ini dia. Yaudah, kurang lebih kayak gini aja sih suasananya di booth Surya Nation ini. Masih agak sepi ya, kan ini hari Rebo, hari biasa, hari kerja, jadi orang-orang belum banyak yang ke IMS. Yaudah, kurang lebih gitu dulu yang ada di booth Surya Nation ini. Kurang lebih gitu aja sih mengenai
IMS Surabaya kali ini ya. Jadi ya tidak sebesar yang di Jakarta atau di GXPO gitu. Jadi ya sedikit banget ya, karena hallnya pun tidak terlalu besar dan ya banyak tenan-tenan yang enggak juga sekedar mobil baru kayak di Gias gitu ya. Jadi ya terbatas ya yang ikut, dan ternyata sayangnya tidak ada Subaru nih setelah aku keliling di sini ya. Padahal aku ingin banget lihat Subaru Crosstrek ya, tapi ternyata mereka tidak ikutan di sini. Dan ya kurang lebih kayak begitu aja sih video kilas mengenai IMS di Surabaya ini ya. Ya mohon maaf kalau mungkin ya agak kurang rame dan meriah, tapi ya beginilah IMS di Surabaya, tidak bisa berharap seperti di Jakarta. Dan topi yang aku pakai ini habis main di boothnya Surya Nation, dan kalau kalian suka dengan simulator kalian bisa mampir ke boothnya Surya Nation ya. Di situ ada simulator motor dan juga ada balap mobil pakai pompa angin ya. Itu lumayan seru dan fun juga ya. Ya oke lah, walaupun kalian tidak bisa naik motor seperti aku ya, dicoba aja nggak apa-apa. Udah, kurang lebih begitu aja video mengenai IMS Surabaya ini. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa like dan lupa subscribe channel Antoni Carlover kalau belum. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.